Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Bagaimanakah kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja pada saat ini. Nah, untuk kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul No Mercy yang dirilis tahun 2019. Film ini mengisahkan perjuangan seorang kakak perempuan mencari keberadaan adik semata wayangnya yang menghilang tanpa kabar. Apakah dia berhasil menemukan adiknya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan yang mengendarai mobil menuju sebuah bengkel dengan menggunakan gaun serta sepatu heel berwarna merah menyala. Tapi keanggunan itu hilang sudah pada saat dirinya turun dari mobil dan memperlihatkan kondisi seluruh tubuhnya yang sudah dipenuhi oleh bercak darah. Ditambah lagi dia berjalan sambil membawa palu berukuran besar. Tidak jauh dari tempatnya berjalan, ada sosok laki-laki yang sedang memperbaiki mesin di kolong mobil. Dia bernama Chang So yang merupakan montir sekaligus pemilik bengkel tersebut. Ternyata perempuan ini mencari sosok laki-laki yang bernama Chang So. Sontak Chang So pun berniat akan keluar dari kolong mobil. Pada saat dirinya tahu bahwa wanita ini mencarinya, dan siapa sangka perempuan tersebut langsung menghantamkan palunya. Dan kisah film ini pun dimulai. Siang selanjutnya terlihat ada sosok perempuan yang baru saja keluar dari dalam penjara. Dia bernama Eoni. Pada saat di dalam perjalanan menuju rumahnya, terlihat adiknya Eoni langsung menyambut kedatangan kakaknya. Adiknya ini bernama Eonhae. Di sini mereka terlihat saling melepaskan rasa rindu. Dengan saling berpelukan dilanjut dengan makan malam bersama. Tidak lupa juga memberikan sebuah hadiah kecil untuk adik semata wayangnya itu. Eonhae yang mendapatkan jepitan rambut dari kakaknya terlihat sangat bahagia. Selanjutnya mereka sudah bersiap-siap akan tidur di sini. Eonhae lalu mengatakan kepada kakaknya bahwa ia ingin berhenti sekolah dan bekerja saja seperti kakaknya. Tapi Eoni tidak menyetujui dan terus memberikan semangat kepada adik kesayangannya ini. Kedua orang tua mereka sudah meninggal dunia dan kakak beradik ini hanya tinggal berdua saja tanpa sanak saudara lainnya. Pada keesokan harinya, Eoni terbangun dari tidur dan mendapati sebuah surat disertai kado yang diberikan khusus dari Eonhae untuk kakaknya. Kado itu dibeli menggunakan uang yang selama ini dikirimkan oleh Eoni kepadanya. Terlihat kado itu berupa sebuah dress dan sepatu heel berwarna merah. Berpindah tempat di sekolah Eonhae belajar, di mana jam pelajaran sudah selesai. Dengan raut wajah yang ketakutan, ia mencoba untuk memasukkan buku-bukunya ke dalam tasnya. Tiba-tiba dirinya dihadang oleh 3 orang teman perempuan. Pada saat guru dan yang lainnya sudah pergi meninggalkan kelas, sudah dipastikan bahwa ketiga orang ini adalah orang yang suka membuli Eonhae. Dan benar saja permintaan Eonhae ditolak ketika dirinya meminta untuk pulang duluan karena kakaknya sudah menunggu. Alhasil, Eonhae dibawa oleh ketiganya menuju sebuah tempat hiburan karaoke. Tempat karaoke terlihat salah satu temannya yang berambut pendek dijadikan budak oleh kedua orang yang dirasa kuat. Tidak hanya itu, kedua orang tersebut sangat semena-mena kepada Eonhae. Dia mematikan panggilan telepon dari Eoni, kemudian membuat video untuk membuka bajunya. Selanjutnya direkam oleh kedua temannya itu. Singkat cerita, Eonhae sudah berganti baju. Kini dia sudah bersama beberapa pria dan juga teman perempuan yang membulinya. Eonhae di sini terlihat sangat ketakutan karena dirinya terus-terusan digoda oleh laki-laki itu. Tidak lama kemudian ponsel Eonhae berbunyi kembali. Sudah dipastikan kakaknya kembali menghubunginya. Dengan nada ancaman, laki-laki yang ada di sampingnya menyuruh Eonhae untuk memberikan perintah agar Eonhae berbohong kepada kakaknya itu. Di tempat lain, Eoni terlihat sedang menunggu keberadaan adiknya, karena sebelumnya Eonhae berkata bahwa dia akan segera pulang. Ternyata Eonhae dijadikan bahan untuk mendapatkan uang oleh teman-temannya itu. Eonhae sendiri dengan sengaja dijadikan umpan kepada pria hidung belang. Kemudian ketiga laki-laki tersebut bertindak bak pahlawan.
yang menyelamatkan Eun-hye sebelum dienak-enak oleh para buaya untuk mendapatkan untung yang besar. Ketiga pria itu pun terus-menerus menjadikan Eun-hye umpan, hingga suatu ketika ia mendapatkan laki-laki ganas yang tidak bisa terkena perangkap dari teman-temannya. Alhasil ketiga pria itu malah kalah dan harus merelakan Eun-hye untuk dibeli oleh si pria tersebut. Sementara itu Eun-hye dibawa kabur oleh preman itu. Di tempat lain terlihat Eun-hye sibuk mencari keberadaan adiknya. Dia pergi dari tempat satu ke tempat lainnya, namun tidak terlihat keberadaan adiknya itu. Karena semakin malam, Eun-hye pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Di dalam rumah tanpa sengaja, ia memandangi sebuah foto pada saat sedang bersama keluarganya dulu. Di sini juga terlihat ada sebuah foto yang memperlihatkan bahwa Eun-hye ini memenangkan kejuaraan bela diri di taekwondo dan beberapa kali mendapatkan penghargaan. Pada keesokan harinya, Eun-hye pergi ke sekolah tempat di mana adiknya. Sang kakak pergi dengan menggunakan outfit yang diberikan oleh adiknya itu. Terlihat anggun dan cantik. Maksud kedatangannya adalah untuk mencari keberadaan adiknya yang sampai saat ini belum ditemukan. Parahnya lagi, pihak sekolah acuh tak acuh terhadap laporan Eun-hye yang mengabarkan hilangnya Eun-hye dan malah mengatakan bahwa hal itu sudah wajar terjadi di kalangan anak remaja yang nakal. Tidak hanya itu, gurunya pun berkata kepada Eun-hye bahwa dirinya tidak perlu khawatir karena Eun-hye pasti akan pulang. Mendengarkan hal itu, Eun-hye merasa tidak puas dengan pihak sekolah yang menyalahkan dirinya karena sudah memaksakan untuk memasukkan Eun-hye ke sekolah umum. Sedikit informasi juga, si Eun-hye ini merupakan anak yang mengalami gangguan mental atau bisa dikatakan idiot. Oleh karena itu, dirinya tidak bisa melawan terhadap orang-orang yang selama ini selalu menyakitinya. Pada saat Eun-hye akan pergi dari sekolah, tiba-tiba salah satu teman kelasnya Eun-hye menghampirinya dan menunjukkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan Eun-hye sedang dibully oleh teman-teman jahatnya. Singkat cerita, di malam harinya ketika temannya Eun-hye terlihat sedang berganti baju di sebuah toilet, kemudian cewek berambut pendek menyinggung soal keadaan Eun-hye yang sudah dijual oleh kedua temannya itu. Dengan santainya, mereka berkata tidak mau membahasnya lagi. Tanpa mereka sadari, ternyata di luar kamar mandi sudah terdapat Eun-hye yang sudah menunggu mereka. Dengan menahan emosi, Eun-hye mencoba untuk menanyakan keberadaan adiknya. Tapi mereka meremehkannya, kemudian malah mengusir Eun-hye. Dengan sikap Eun-hye langsung memukul kedua gadis itu. Kemudian salah satunya dibawa ke tempat di mana pria yang menjual Eun-hye berada. Setelah berhasil melumpuhkan pria berandalan itu, Eun-hye mendesak agar pria tersebut memberitahukan semua yang terjadi kepadanya. Karena tersudut, akhirnya dia menceritakan kronologi yang terjadi kepada Eun-hye, bahwa mereka tidak sengaja harus menyerahkan Eun-hye karena tidak bisa mengalahkan preman yang memperkaos Eun-hye. Mendengarkan hal itu, ia pun frustasi, kemudian pergi sambil membawa sebuah kartu yang bertuliskan Happy Cash Credit, yang diduga adalah perusahaan milik orang yang membawa kabur Eun-hye. Kemudian di atas gedung, Eun-hye mencoba untuk menelpon nomor yang tertera di kartu tersebut. Karena tidak mendapatkan jawaban, akhirnya Eun-hye memutuskan untuk menelpon kantor polisi untuk melaporkan kasus atas kehilangan adiknya. Alih-alih mendapatkan pertolongan, Eun-hye malah dipersulit karena harus melakukan serangkaian prosedur yang sangat panjang dan terbilang rumit. Setelah mendapatkan penolakan dari pihak kepolisian, akhirnya Eun-hye memutuskan untuk mencari keberadaan adiknya dengan usahanya sendiri. Singkat cerita, Eun-hye pergi ke sebuah tempat yang diduga adalah kantor dari bisnis ilegal yang bernama Happy Cash Credit. Tanpa basa-basi, Eun-hye langsung menginterogasi karyawan perusahaan itu yang sudah dibuat babak belur olehnya. Kemudian pergi sambil membawa sengatan listrik dan juga mobil milik perusahaan tersebut. Di tempat lain, terlihat pria yang bernama Hang Saman sudah menjual Eun-hye kepada pemilik bisnis prostitusi. Di sini juga terdapat seorang perempuan berambut pendek yang akan mengajari Eun-hye untuk melayani para lelaki hidung belang.
Tidak lama kemudian, masuklah si pemilik bisnis itu ke dalam kamar yang dimana Eun-hye berada. Dia ingin menjajal dan memaksanya untuk melumat rudal Sarmat miliknya. Eun-hye yang tidak mau pun langsung menggigit kemaluan laki-laki tersebut. Karena merasa Eun-hye merugikannya, akhirnya si pemilik bisnis prostitusi kembali menelpon Kasman untuk dikembalikan kepadanya. Secara bersamaan, Eun-hye sudah berada di sebuah parkiran yang dimana dirinya sedang menunggu si pemilik mobil yang berlambang kuda yang diduga sudah menjual adiknya. Pada keesokan harinya, setelah semalaman menunggu di dalam mobil, akhirnya Hasman keluar dan pergi dari tempat tersebut. Tidak ingin kehilangan jejaknya, Eun-hye buru-buru menancapkan gas untuk mengikuti si Hang Salman ini. Tidak lama terdengar suara telepon dari nomor tidak dikenal. Hasman pun langsung mengangkatnya. Ternyata itu panggilan telepon dari Eun-hye yang menanyakan keberadaan adiknya. Ternyata Eun-hye sudah dijual olehnya. Karena tidak mendapatkan respon yang baik, Eun-hye langsung mematikan sambungan telepon. Siapa sangka ternyata Eun-hye menyerang mobil yang dikemudikan oleh Hasman. Tanpa basa-basi, dirinya langsung menyerang Hasman menggunakan alat sentrum hingga Hasman pingsan tidak sadarkan diri. Setelah itu Hasman tersadar dengan kondisi leher sudah diikat dengan menggunakan tali dari belakang. Dengan tatapan dingin, Eun-hye menyuruh Hasman untuk membawanya pergi ke tempat di mana Hasman menjual adiknya. Karena Hasman sudah tidak kuat lagi akibat lehernya tercekik sambil mengemudi, akhirnya dia membanting setir untuk ditabrakkan ke pembatas jalan dan terjadi pertarungan di antara mereka berdua, yang akhirnya dimenangkan oleh Eun-hye. Walaupun Eun-hye cukup kesulitan melawannya karena powernya yang sama-sama kuat. Setelah berhasil mengalahkan Hasman, Eun-hye langsung memasukkan tubuh pria tersebut ke dalam bagasi mobil. Kemudian dia menelpon sebuah nomor yang ada di kotak handphonenya Hasman. Dan benar saja Eun-hye berhasil berkomunikasi dengan si pemilik bisnis prostitusi. Tidak hanya itu, Eun-hye juga mendapatkan sebuah informasi mengenai adiknya. Tanpa berlama-lama, ia langsung menancapkan gas mobil untuk pergi ke tempat pemilik prostitusi tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, kini Eun-hye sudah berada di tempat tersebut. Melihat jepitan rambut milik Eun-hye dipakai oleh wanita berambut pendek, Eun-hye pun langsung mengambilnya dengan cara kasar dan memintanya untuk menunjukkan ruangan si pemilik prostitusi itu. Dengan tatapan yang dingin, Eun-hye menanyakan keberadaan adiknya. Karena dirasa dirinya dipermainkan, akhirnya Eun-hye pun menyerang pria tersebut dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Setelah pria itu berada di dalam kanjungannya, wanita berambut pendek akhirnya menceritakan kronologi. Pada saat Eun-hye mencoba untuk menelpon telepon rumahnya, namun tidak diangkat oleh Eun-hye. Dan akhirnya ia menelpon sebuah nomor minimarket. Hingga pada akhirnya Eun-hye dibawa oleh pria yang menggunakan pakaian formal berjas sekitaran 1 atau 2 jam yang lalu. Setelah mendengar penjelasan itu, Eun-hye langsung membunuh si pemilik prostitusi. Kemudian pergi meninggalkan tempat itu sembari membawa nomor minimarket yang sempat dihubungi oleh Eun-hye. Sebelum ke tempat minimarket, Eun-hye membuang Hasman yang masih ada di dalam bagasi mobilnya. Tidak lama Eun-hye pun sampai di toko tersebut dan langsung menanyakan perihal telepon dari adiknya. Si ibu toko yang tidak tahu apa-apa langsung memanggil suaminya. Keluarlah si pria tua bangka pemilik toko yang dimana pria ini seperti orang ketakutan. Dengan terpaksa akhirnya dia berterus terang kepada Eun-hye bahwa selama ini dia sudah menyetubuhi Eun-hye. Istrinya langsung mengamuk dan pergi setelah mengetahui kelakuan bejat suaminya. Mata yang sudah berkaca-kaca dibalut dengan emosi, jiwa Eun-hye langsung menyeret tubuh pria itu tepat di depan pintu minimarket. Setelah menyiksa pria tadi sampai jari tangannya terputus,
Euni pun langsung pergi dari tempat itu dengan mengantongi beberapa informasi yang mengatakan bahwa ada seorang fotografer diduga masih satu circle dengan si pria tua yang juga sudah menyetubuhi adiknya. Euni tanpa basa-basi langsung menganiaya si fotografer itu setelah melihat foto adiknya terpajang di studio itu. Tanpa berlama-lama, Euni langsung melanjutkan mobil menuju tempat bengkel si pelaku pelecehan pada adiknya. Di sini kita bisa teringat kembali dengan pembukaan di awal film, yang dimana terdapat sosok perempuan memakai gaun merah. Itu adalah Euni. Sesampainya di sana, Euni langsung berjalan masuk ke arah bengkel dengan membawa sebuah palu besar yang tidak sengaja dia temukan di sana. Tidak jauh dari tempatnya Euni berjalan, terdapat seorang pria sedang berada di dalam kolong mobil. Euni pun menanyakan keberadaan seseorang bernama Chang Seo kepada pria itu. Dan kebetulan pria itu adalah Chang Seo. Kemudian pada saat Chang Seo akan keluar dari kolong mobil, Euni langsung memukulkan palu tepat di bagian jari-jari tangannya. Dan aksi balas dendam pun kembali terjadi. Di sini terungkap semua kebenarannya, yaitu akibat dari si Eun-hye yang menelpon si pria minimarket untuk bisa menembus dirinya di tempat prostitusi. Tapi si pria ini tidak mau terlibat. Oleh karena itu, dia menghubungi temannya si fotografer dan si fotografer sendiri malah menghubungi temannya si tukang bengkel. Dan karena si tukang bengkel teringat pelanggannya yang juga sama-sama memakai si Eun-hye, lantas Chang Seo langsung menghubungi si politikus tersebut. Di sini kenapa si politikus bisa memakai si Eun-hye, yaitu karena si Chang Seo menyetubuhi Eun-hye di dalam mobil milik si politikus yang sedang diperbaiki di bengkel tersebut. Dan tanpa sengaja celana dalam milik si Eun-hye tertinggal di dalam mobil itu. Alhasil si politikus itu juga ingin memakai si Eun-hye. Dan setelah dipakai oleh si politikus, kita akan dibawa flashback yang dimana Euni mencurigai kondisi adiknya selepas pulang sekolah seperti tidak baik-baik saja. Lantas Euni mengikuti kemanapun si Eun-hye dibawa pergi oleh mobil milik si politikus. Dan sampailah di dalam sebuah hotel, yang dimana Eun-hye akan enak-enak bersama si politikus itu. Dan perkelahian pun terjadi antara Euni dengan si politikus, yang dimana menyebabkan si politikus harus kehilangan sebelah matanya akibat tusukan obeng yang dilakukan oleh Euni. Setelah mengingat semua kejadian masa lalu, Euni pun memutuskan untuk langsung menghubungi nomor bawahannya si politikus. Sebetulnya pria tampan berjas ini hanyalah bawahannya Pak Yong-jon, yaitu si politikus yang mau tidak mau harus menculik Eun-hye untuk dijadikan pancingan balas dendam terhadap Euni, yang sudah membuat sebelah matanya Pak Yong-jon menjadi buta. Dan selama ini dirinya sudah memata-matai kegiatan adik kakak tersebut. Tapi karena tidak tega, akhirnya si pria tampan ini selalu berbohong mengenai informasi perihal keluarga Euni kepada Pak Yong-jon. Sampai akhirnya Pak Yong-jon mengetahui bawahannya itu berbohong kepadanya. Kemudian dia mengancam si pria tampan tersebut. Setelah selesai menghubungi si pria tampan, Euni langsung mengemudikan mobilnya menuju ke tempat di mana Pak Yong-jon berada. Singkat cerita, Euni sudah sampai di sebuah villa yang dimana Pak Yong-jon akan beristirahat. Di sana dengan penjagaan yang cukup ketat, Euni berhasil menembus masuk ke dalam ruangan istirahatnya Pak Yong-jon. Dengan membawa pistol, Euni langsung mengarahkan tepat di bagian kepalanya Pak Yong-jon dan perkelahian pun terjadi. Karena Euni berhasil mengalahkan semua penjaganya, Pak Yong-jon pun langsung bergegas untuk melarikan diri. Tapi Euni tidak tinggal diam dan langsung pergi menyusulnya. Aksi kejar-kejaran mobil pun tidak terhindarkan sampai mobil yang mereka kemudikan menjadi rusak.
Singkat cerita, Pak Yong akhirnya bisa melarikan diri dari kejaran Euni yang mobilnya masuk ke dalam semak-semak. Di dalam perjalanan, Pak Yong-jon menghubungi si pria tampan, kemudian memerintahkan agar si pria tampan menyuntikkan obat beracun ke tubuh Eun-hye agar ia menjadi tewas. Pada saat Euni sedang berjuang di dalam mobilnya yang terjebak, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah telepon dari si pria tampan yang menyuruhnya untuk segera pergi ke alamat yang dimaksud. Sampailah Euni di tempat yang dikatakan oleh pria tampan, dan tiba-tiba datanglah sebuah mobil yang menabrak mobil Euni, sehingga dirinya tidak sadarkan diri. Lalu pada malam harinya, kita melihat di sini bahwa si pria tampan sudah dalam kondisi tergantung, dengan tubuh babak belur berlumuran darah. Dirinya disekap oleh si Pak Yong-jon. Ternyata si pria tampan sudah melakukan aksi pengkhianatan kepada atasannya itu dengan niat akan membantu Euni dan juga Eun-hye. Tapi sayangnya aksinya itu diketahui oleh Pak Yeon-jon. Alhasil dirinya harus tewas terbunuh oleh Pak Yeon-jon. Nah, sementara itu di sisi lain Euni sedang membersihkan dirinya di dalam sebuah toilet. Kini Euni sedang bersiap-siap akan melakukan pertarungan besar melawan si Pak Yong-jon. Sedangkan Pak Yong-jon sendiri sudah bersiap-siap akan menyambut kedatangannya bersama para bodyguardnya. Dan tidak lama kemudian terdengar suara mobil dan lampu sorot datang menuju ke arah mereka, hingga menabrak sebagian para bodyguard. Keadaan pun menjadi sangat menegangkan. Pasalnya mobil yang dikemudikan oleh Euni diserang oleh seluruh bodyguardnya Pak Yong-jon. Sementara itu Pak Yeon-jon sendiri pergi kabur ke dalam ruangan yang dimana Eun-hye berada. Dirinya menggunakan Eun-hye untuk membuat Eun-hye lemah. Namun Euni yang mendengar suara dari adiknya, ia pun kembali bangkit melawan para bodyguard itu ketika dirinya akan dibunuh. Setelah berhasil melawan seluruh bodyguardnya Pak Yong-jon, Euni langsung bergegas ke ruangan yang dimana adiknya disekap. Tanpa dia sadari, di belakang pintu sudah terdapat Pak Yong-jon yang sudah siap-siap akan menyerang Euni. Dan perkelahian pun antara mereka berdua kembali terjadi. Nah, setelah perkelahian yang melelahkan dan juga penuh emosi, akhirnya Euni berhasil menghabisi Pak Yeon-jon dengan sisa tenaganya. Kemudian Euni membawa pergi Eun-hye dari tempat itu sejauh mungkin, bahkan sampai pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru, dan akhirnya film ini pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur cerita sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita film selanjutnya.